Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini kami beri tema Trust in Yahweh atau percaya kepada Yahweh. Dan pagi ini saya akan ajak untuk kita mendasari firman Tuhan ini dari 2 ayat kitab suci. Sebelumnya saya perlu memberitahu terlebih dahulu saudara, karena ada beberapa orang yang masih bertanya kepada saya, Pak, kenapa waktu streaming kemarin kok kami nggak lihat? Saya tanya, Anda di channel apa? Dia bilang saya ada di channel Lukas Sutrisno. Nah di situ letaknya saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sejak kita mulai ibadah bersama jemaat, walaupun belum seluruhnya jemaat diperkenankan hadir, tetapi streaming kita itu ada di channel Kehilat Aleph Tau. Jadi sekali lagi, streaming kita itu ada di channel Kehilat Aleph Tau. Sementara di channel Lukas Sutrisno itu akan kami isi hanya khusus khotbahnya saja. Begitu ya Bapak Ibu, jadi dimanapun saudara berada, yang saat ini saudara ingin ikut beribadah di rumah masing-masing, karena mungkin saudara bangun terlambat atau ada gangguan, saudara bisa ikuti di channel Kehilat Aleph Tau. Baik Bapak Ibu, itulah penjelasan saya, supaya tidak ada yang nyasar, sehingga bertanya lagi, kok streamingnya nggak ada? Tetap ada, tapi di channel Kehilat Aleph Tau. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca ayat firman Tuhan pada pagi ini. Saya ambil dari 2 kitab dan 2 ayat. Yang pertama di kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, dan yang kedua kitab Tehilim atau kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Lalu percayalah dia kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian di kitab Tehilim atau kitab Mazmur, serahkanlah jalanmu kepada Yahweh, dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Nah, sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang saya soroti dari 2 ayat itu, yang saya rasa penting untuk kita ketahui. Karena dengan kita memahami, maka kita akan mendapatkan mujizat. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan manusia dibutuhkan sebuah mujizat untuk melakukan terobosan-terobosan yang bagi manusia itu mustahil. Itu hanya yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Namun demikian, apakah kita percaya? Saya ambil contoh misalnya seperti di dalam kitab Bereshit tadi. Kalau kita mau melihat latar belakang, di situ kita menemukan bagaimana Abraham ingin memiliki anak. Abraham juga dipanggil oleh Tuhan, itu pun harus percaya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengar, dikatakan lalu percayalah dia kepada Yahweh. Kepercayaan
itu dimulai dari kesatuan di dalam diri kita sendiri, saudara-saudara. Kalau saya katakan, saudara percaya enggak doanya pasti dijawab? Orang akan berkata percaya. Tapi benar enggak percaya itu percaya sungguh-sungguh atau percaya-percayaan? Nah ini yang akan saya ulas pada pagi ini, saudara-saudara. Yang namanya percaya itu dimulai dari diri kita sendiri. Otak kita percaya, hati kita tidak percaya, enggak akan terjadi apa-apa. Hati kita percaya, otak kita tidak percaya, juga tidak terjadi apa-apa. Jadi, saudara-saudara, kalau ingin saudara mendapatkan mujizat, maka pikiran dan hati itu harus berjalan selaras. Tidak peduli saudara percaya kepada Bapa Yahweh ataupun tidak, enggak peduli, saudara-saudara. Yang penting saudara ada di aturan mainnya Tuhan atau sistemiknya Tuhan, saudara-saudara. Karena kalau kita mulai dari diri kita sendiri saja, kita sudah ada ketidakpercayaan, bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat, saudara-saudara? Saya akan mencoba untuk melihat dua ayat ini dari bahasa aslinya, agar supaya saudara bisa memahami perbedaannya antara yang di kitab Bereshit dan yang ada di kitab Tehillim. Nah, mari kita akan lihat caption berikut ini. Ya, itu yang di atas, saudara-saudara, itu kitab Bereshit, sementara yang di bawah itu kitab Tehillim. Kita akan kelihatan, akan nampak perbedaannya, saudara-saudara. Saya akan mencoba untuk membacakan ayat ini perlahan-lahan. Saya berharap saudara bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan. Terlebih dahulu dari kitab Bereshit. Kalau saudara lihat ini membacanya dari kanan ke kiri ya saudara-saudara, tapi teks huruf Latinnya dari kiri ke kanan tetap. Di situ kita baca, Waha'emen ba Yahweh wa Yahsheba lo sadakah. Coba saudara perhatikan di dalam teks berbahasa Inggris. Di sana dikatakan, then he believed in Yahweh, dan seterusnya. Saudara perhatikan kata believe. Semua orang juga percaya, kalau believe itu artinya percaya. Tetapi ada kalimat yang berbeda kalau kita membaca dari kitab Mazmur. Di sana dikatakan, Go al Yahweh dar keak u batah alayu wahuya aseh. Saudara perhatikan yang berwarna merah. Nah ini, kalau yang ini, alef memnun, ini artinya believe. Tapi kalau yang ini, beda saudara-saudara. Bet, tet, het, itu batah. Apa arti dari batah? Karena kalau kita melihat di dalam teksnya yang berbahasa Inggris, itu pun akan berbeda. Di sana dikatakan, commit your way to Yahweh, trust in Him. Di sini ada perbedaan yang sangat menyolok antara believe dan trust, saudara. Lalu, apa perbedaan antara believe dan trust? Kalau misalnya saya bertanya kepada orang di luar sana, apakah kepada tukang beca atau kepada siapapun, kita tanya, Anda percaya enggak
bahwa zaman dulu itu ada seseorang yang bernama Yesua mati di kayu salib. Orang itu bisa saja berkata, oh saya percaya. Itu yang disebut dengan belief. Tetapi kalau ditanya, kamu percaya kepada dia atau tidak? Nah itu yang dinamakan trust. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya bikin contoh yang lain. Sebuah ilustrasi. Misalnya, yang sering kali diceritakan oleh para pengkhotbah maupun motivator. Ada sebuah cerita yang cukup menarik, yaitu tentang orang pertama yang berhasil menyeberangi air terjun Niagara di Kanada. Siapakah orang itu? Dia adalah Nik Wallenda. Saudara yang terkasih, Nik Wallenda ini berjalan meniti tali sebesar 5 cm. Dan dia berjalan sepanjang 1.800 kaki melintasi air terjun Niagara. Nah, Nik Wallenda itu menjadi orang yang pertama kali berjalan di atas air terjun Niagara. Sekarang, apabila Nik Wallenda itu berdiri di samping air terjun itu, dia akan menyeberangi, dia tanya sama penontonnya, saudara-saudara, saudara percaya enggak saya bisa berjalan di atas tali ini sampai ke ujung sana? Orang akan berkata, percaya. Tetapi sekarang pertanyaannya akan diubah. Siapa di antara kalian yang mau berjalan bersama saya di atas tali ini? Saya pegangi, saya jamin Anda tidak akan jatuh. Siapa yang percaya? Nah ini yang namanya trust, saudara. Mempercayakan, istilah trust itu begitu. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Saya kasih ilustrasi yang lebih jelas lagi. Agar supaya saudara bisa memahami perbedaan antara belief dan trust. Saya ambil contoh. Misalnya, saya melihat saudara Andre itu adalah orang yang jujur. Dia tidak memiliki track record yang buruk. Dan semua orang mengakui. Kalau ditanya, saudara percaya enggak kalau saudara Andre itu orang jujur? Saudara percaya enggak? Percaya. Ya. Tetapi sekarang pertanyaannya, saudara bisa enggak mempercayakan seluruh keuangan saudara dititipkan sama dia? Saudara masih bisa mempercayai atau tidak? Nah itu yang disebut dengan trust. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi antara trust dan belief atau sebaliknya itu memiliki kadar, memiliki perbedaan, saudara-saudara. Kalau dibilang belief, ya yang atas ini kan belief, saudara-saudara. Bahasa Ibraninya apa? Halo? Amin. Amin, amun, itu artinya belief. Dan saya ngomong seperti ini, itu jangan lalu diplesetkan. Karena dulu pernah ada orang yang mengatakan begini, kita enggak boleh loh ngomong amin. Karena amin itu berasal dari dewa Mesir Amun-Ra. Apalagi kalau bahasa Ibrani amun, wah itu cocok, saudara. Sebetulnya pernyataan seperti ini, kalau orang tidak menggunakan logika,
Dia akan berkata, oh iya ya bener juga ya. Lah kan di Mesir ada dewa Amun-Ra. Lah ini kok Amun? Berarti podo. Saya bilang karena orang itu tidak belajar, saudara-saudara. Kalau saya boleh bertanya, bahasa Ibrani, katakanlah pola Ibrani dengan Mesir duluan mana menurut saudara? Duluan Ibrani, saudara-saudara. Jadi Ibrani itu ada kata amin, amun, yang artinya believe. Masa yang ini sudah memakai kata amin, amun, yang baru kemarin sore lahir kok ini nyonto yang baru kemarin sore lahir, kan lucu saudara-saudara. Sampai di sini paham enggak? Agar kita mantap berkata amin. Jangan lalu kita menganggap amin itu diambil dari Amun-Ra, salah. Dulu pas ketika kita pergi ke Israel, kebetulan kita punya kesempatan untuk lihat museum Raja Fir'aun, sempat ditanyakan hal ini ke leadernya, orang Mesir. Betul enggak kata amin itu ada kaitannya dengan dewa Amun-Ra? Apa jawab tour leader di sana? Oh iya benar gitu? Tidak. Mereka ketawa, saudara-saudara. Itu enggak ada koneksi apapun. Enggak ada hubungan sama sekali. Jadi jangan digatuk-gatuk ke sak penake dhewe yang sebetulnya itu dari sisi waktu saja berbeda. Nah, ini saya perlu luruskan ini, karena pengajaran di luar ada yang anti dengan kata amin. Sehingga kalau seharusnya ngomong amin, ngomongnya apa? Demikianlah adanya gitu. Nah, itu ngawur, saudara. Tapi ya sudah, yang penting saya jelaskan ini supaya saudara paham. Sekarang kita akan lihat, saudara-saudara. Ada orang yang percaya tetapi dia tidak sampai ke bagian ini, batah. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Lalu dia berkata kepada saya, dia katakan, Pak Lukas, saya minta tolong doakan saya. Saya bilang, baik, ayo kita berdoa. Saya doakan langsung saat itu juga, saudara-saudara. Karena kalau saya bilang nanti, bisa lupa lagi. Jadi saya bilang, oke, saya doakan. Setelah saya doakan, saya berkata, saya tutup dengan kata, amin. Dan dia menirukan amin. Tetapi tidak berapa lama lagi, saudara-saudara, dia telepon lagi dan berkata, Pak tolong doakan. Saya tanya, doa apa ya? Ya doa yang kemarin itu. Loh, kan saya sudah mendoakan. Ya tapi enggak mantep nek enggak diulang lagi. Lah saya bilang, kalau Anda begini caranya, sampai dunia kiamat enggak akan muncul mujizat. Kenapa? Karena itu keluar dari konsepnya Tuhan, saudara-saudara. Karena konsepnya Tuhan, kita harus yakin yang pertama adalah, percaya enggak doa kita itu didengar oleh Tuhan, didengar oleh Bapak Yahweh. Saya mau tanya kepada saudara sekarang, kalau sekali waktu saudara berdoa, saudara yakin enggak doa saudara didengar oleh Bapak Yahweh? Benar nih, yakin. Kenapa Anda yakin? Karena Bapak Yahweh itu maha mendengar. Betul enggak saudara-saudara? Ini yang kita pegang dulu. Bapak Yahweh itu maha mendengar.
Tetapi kalau kita sudah meyakini apa yang harus kita lakukan, ya tinggal kita bersyukur. Nah ini yang kita lihat banyak kesalahan orang, saudara-saudara. Hari ini berdoa, nanti sebulan lagi minta doa lagi. Doanya apa? Saya perlu mendoakan apa? Ya yang kemarin Pak kok belum terjadi. Ya saya bilang enggak mungkin terjadi. Karena pikiran logikamu itu masih kerja terus. Seolah-olah doa itu harus diulang terus. Saya bilang pola seperti itu keluar dari sistemiknya Tuhan. Yesua mengajarkan kepada kita agar supaya kita mempercayainya, baru setelah itu peristiwanya terjadi. Markus 11 ayat 24. Dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah ya bahwa hal itu sudah terjadi, maka akan terjadi. Perhatikan kata telah dan akan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah menerima di mana? Di alam yang tidak kelihatan. Nah itu adalah blueprintnya kita. Kita tinggal mempercayai saja apa yang kita doakan. Wis iku wae, saudara-saudara. Jangan berubah-ubah. Tapi kalau saudara beberapa hari kemudian minta doa yang sama, berarti saudara tidak punya blueprintnya. Anda belum percaya. Ini perlu saya luruskan. Mengingat masih ada orang-orang yang minta didoakan dengan doa yang selalu sama. Dan saya selalu bertanya, Anda percaya atau tidak? Bahwa Tuhan itu maha mendengar. Kalau percaya enggak kalau Tuhan itu sedang bergerak di alam roh? Karena menyangkut terjadinya jawaban di dalam dunia fisik, itu kita melewati lorong waktu, saudara-saudara. Nah oleh karena itulah, kita harus betul-betul mempercayai. Karena dengan kita mempercayai, segala apa yang menjadi misi, visi besar kita itu terwujud. Karena hal ini sangat penting saya sampaikan agar jangan ada lagi orang yang minta didoakan kepada saya, nanti seminggu lagi minta didoakan dengan doa yang sama. Itu salah. Anda hanya mengucap syukur saja. Tuhan, saya mengucap syukur bahwa ini yang kemarin didoakan sudah saya dapatkan. Itu saja, saudara-saudara. Kalau mereka tanya, loh mana faktanya? Anda jangan bicara fakta. Yang Anda lihat itu apa yang Anda imani di dalam dunia alam supranatural. Ini yang harus kita pahami dengan benar, Bapak Ibu. Karena kalau tidak, saudara betul-betul akan kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada gembala, kecewa kepada orang-orang. Karena perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, saya katakan, kita harus berada dalam jalur sistemiknya Tuhan. Selama saudara tidak menggunakan pola ini, saya katakan Anda betul-betul kecewa berat. Berapa banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka berdoa dan seolah-olah Tuhan hanya berpangku tangan nonton penderitaan kita. Saya sekali lagi tekankan di sini ya. Ini kata amin, itu belief,
Artinya apa? Belief ini percaya pada janjinya itu kekal untuk siapa saja. Karena semua agama di atas muka bumi ini juga mengenal kata amin. Betul nggak saudara-saudara? Saya ambil contoh, sekalipun beda agama lah. Kalau orang itu mengeluh, lalu saudara berkata, baik Pak, saya bawa dalam doa. Orang itu pasti akan berkata, amin, terima kasih ya Pak. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang dari kepercayaan yang lain, dia WA saya dan berkata, Pak Lukas tolong doain dagangan saya supaya laris. Saya balas dengan doa, saudara-saudara. Bapak Yahweh saya berdoa bla 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 panjang. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach saya berdoa, amin. Dan dia jawab, amin, terima kasih Pak. Orang agama lain pun bisa berkata amin. Jadi amin itu sifatnya masih universal, saudara-saudara. Sekalipun itu belief, artinya percaya. Tetapi itu belum memiliki kadar yang dalam, beda dengan trust. Kalau saya gambarkan begini, buanglah masalahmu kepada Bapak Yahweh. Jadi masalah kita serahkan, wes Tuhan, nih tak kasih masalahku. Aku gak mau tahu apapun yang terjadi karepmu, yang penting aku percaya engkau pasti tolong saya. Paham gak Bapak Ibu? Nah kebanyakan orang gak sampai seperti itu. Tapi hanya percaya gak? Ya percaya. Nah ini yang repot saudara-saudara. Kalau saya perhatikan kasus belief dan trust itu mirip dengan kata wish dan hope. Yang sama-sama artinya berharap. I wish itu harapan yang ya berharap begitu saja. Tapi berbeda dengan kata hope. Hope itu betul-betul memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh diharapkan. Ya Bapak Ibu, jadi kita akan melihat bobotnya itu ada di mana. Kadar trust ternyata juga bisa mengalami penurunan. Perhatikan baik-baik, kadar trust itu bisa mengalami penurunan kadar, masuk ke pola belief, bahkan lebih rendah lagi menjadi keraguan. Contohnya siapa? Di kitab suci sudah ada. Kalau saudara melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 atau Matius pasal 11, di sana diceritakan tentang seorang yang bernama Yohanan Pembaptis yang dipenjara. Dan di sana di dalam penjara dia sempat ragu. Dia ngomong sama muridnya, coba kamu tanya kepada Yesua, apakah dia benar Mesias atau harus aku menantinya lagi. Itu trust-nya ya, sudah mengalami penurunan. Bukan saja sampai ke batas belief, tetapi sudah keraguan. Bukti dia bimbang, saudara-saudara, dalam penderitaan itu dia bimbang. Benar gak sih dia itu Yesua yang dulu aku baptis? Dari mulutnya sendiri dia bilang, aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Sekarang dia ragu, saudara-saudara. Saya pernah sekali waktu merenung, saudara-saudara. Renungan saya ini mungkin akan bisa dianggap sebagai pengajaran dari New Age Movement atau gerakan zaman baru. Kalau gerakan zaman baru itu menyatukan agama. Tetapi perenungan saya itu perenungan yang wajar sebetulnya. Saya pernah merenung begini, saudara-saudara.
bagaimana jika dunia ini tercipta tanpa ada sistem pemerintahan, di mana isinya dunia itu adalah manusia-manusia yang di dalam hidupnya itu memiliki kelimpahan cinta kasih, saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga, sehingga tidak ada pelindung atau tatanan yang bernama pemerintah atau keamanan atau polisi. Tetapi semuanya itu tertata, rapi, teratur. Dan yang ada di dalam diri manusia itu hanya aku ingin menyenangkan orang lain. Mungkinkah itu bisa terjadi? Menurut saudara kira-kira bisa nggak itu terjadi? Bisa saja. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi, saudara-saudara. Di mana kitab suci mengatakan di situ tidak ada lagi peperangan. Semua orang akan saling mengasihi. Situasi dunia akan menjadi seperti Taman Eden, di mana orang-orangnya itu berkelimpahan cinta kasih. Oleh sebab itu, perenungan ini saya bawa terus, sehingga pada suatu malam ketika saya keluar dari pastori dan berdiri di halaman Kehilat, saat saya menatap langit, dan saya merenung kemana-mana, saya menemukan dunia ini begitu tenang, begitu sunyi, sepi, orang-orang pada tidur. Kalau begitu, saudara, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi sumber masalah itu adalah manusianya sendiri. Itu sebabnya kenapa Bapak Yahweh bikin sebuah aturan yang bernama Torah. Itu aturan bagi manusia. Dan Torah itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau saudara ingin melihat gimana cara menjalankan Torah, gampang. Ikuti saja Torah Kaim, yaitu Yeshua HaMashiach. Sehingga dengan mengikuti gaya hidupnya Yeshua HaMashiach, maka saudara akan menjadi atau disebut sebagai pelaku-pelaku Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata trust itu juga merupakan sebuah integritas. Karena manusia tanpa integritas akan menjadi seseorang yang disebut sebagai troublemaker. Sekali lagi, buat sebuah pertanyaan sederhana. Ketika engkau mempercayai saat engkau berdoa, kepercayaanmu apakah hanya sampai kepada kata believe atau sampai kepada kata trust? Itu yang penting. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya dengan kita terus belajar mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kasih tahu sekali lagi, sekali-kali Bapak Yahweh tidak akan pernah mengecewakan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Karena saat ini kita sudah beribadah bersama, jadi materi saya nggak panjang setiap khotbah, saudara-saudara. Waktu yang lalu saya panjang sengaja. Kenapa? Karena saudara kan ibadah di rumah masing-masing. Tapi sekarang saudara sudah bisa ke sini, ya walaupun belum semua, tetapi renungan ini sekalipun pendek tetapi menjadi berkat bagi hidup saudara. Amin. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami.
Dan kami mempercayakan semuanya ini di dalam tangan kasih Bapa Yahweh. Dan kami percaya akan pertolongan-Mu di dalam kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Dalam rangka new normal ibadah, kami menghimbau kerjasama dari seluruh jemaat untuk disiplin menaati protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan. Bagi jemaat yang mempunyai anak usia 0-13 tahun, dihimbau agar anak-anak bisa dapat beribadah di rumah melalui channel Aleph Tau Kids. Bagi jemaat usia 65 tahun ke atas atau jemaat lansia, serta Bapak Ibu Saudara yang merasa kurang enak badan, flu, batuk atau demam, disarankan untuk beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Saudara sudah tahu bukan pengumumannya? Jadi besok lagi nggak usah diumumin terus kayak gini ya. Kemarin yang kita sudah dengar ya sudah, nggak usah dibolan-balen lagi. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, saya meminta pertolongan Bapa agar seluruh jemaat-Mu diberikan kesehatan yang sempurna. Bahkan Engkau memberi hikmat akal budi dan berkat-berkat yang besar, sekalipun dalam situasi kondisi dunia ini yang sedang kacau, tetapi tidak demikian dengan berkat Bapa Yahweh yang selalu mengalir dengan deras kepada seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peribit deh. Kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Di kala